kayaknya soalnya cocok banget gitu. Apa namanya, di music videonya juga aku lihat duetnya pas. Mungkin kedepannya mau ngeluarin duet lagi kan? Jadi mungkin bocoran-bocoran. Kita nggak tahu sih, kita mau fokus ke lagu ini dulu. Nanti amin lagu ini naik, misalnya banyak orang yang suka lanjutan cerita atau lagunya, baru kita bakal partu gitu. Partu. Ya. Aku pengen tanya, apa namanya, kemarin kan kita sempat posting liriknya juga kan, ternyata hanya kamu gitu. Kalian ada favorit lirik gak sih? Mungkin dari Kak Stefan sama Kak Jody. Lirik ini tuh ngena banget gitu bagi kalian. Jod? Aku suka yang ternyata hanya kamu. Kenapa? Malu-malu jelas. Nama judulnya, judul lagunya. Ternyata. Bentar deh. Kangen Jodai dulu waktu masih gadis. Maaf, saya masih gadis. Enggak. Hah? Kok enggak? Kenapa? Aku suka gadis atau ternyata hanya kamu. Ternyata hanya kamu ya. Jadi part itu ya. Simple tapi nusuk. Ya. Dan racun Kalau juga. Racun, ya. Paling catchy juga sih. Makanya juga nama lagu hanya kamu gitu ya. Kalau dari Kak Stefan? Kalau dari aku, ku kembali berlabuh di sisimu. Ku kembali berlabuh di sisimu. Wah. Karena that's the point gitu, itu intinya gitu. Nah, Buat ya, gitu ya. Bukan kukira kau rumah, tapi in the end you are home. Asik. Kukira ini lagu, ternyata kisahku gitu. Asik. Tadi ada yang kok kayak wajah mereka mirip ya? Mungkin karena udah bareng selama dari 2021 jadi kayak mirip gitu. Ada gitu Kak. Bilang ternyata dia belah tengah gitu. Baru mirip. Coba deh. Kenapa? Coba di belah tengah, Stefan. Wah, tadi aku dilipstikin sama dia, itu aja udah enggak lagi dah. Ini di belah tengah lagi, janganlah. Biar yang sekarang aja udah bagus Kak, kayak Bruno Mars kan. Betul. Tahu, kok maksa. Tapi aku sama dia. Nah, Kalau ada mamahnya nggak? kenapa? Itu Stefan kan ada mamahnya. Ada nggak sekarang? Halo. Mamaku lagi nggak ada. Aku Lagi di mana? Lagi bukber sama Mama? enggak. Mama lagi nunggu di rumah. Tahu nih, jadi pengen kenalan sama Mama, nggak tahu mau dimasakin masakan pedas gitu ya. Mak gua suka pedas juga sih harusnya. Oh, berarti Mantap. sama mamanya Kak Stefan nih. Mamaku baik kok, nggak gigit, tenang aja. Sama kayak kamu. Nah, mungkin kita udah lumayan lama juga, tadi udah bahas kulik-kulik lagunya, ternyata hanya kamu. Liriknya tadi Kak Stefan juga udah sempet mainin lagi. Ya kayak aku ada satu pesan terakhir gitu ya. Banyak kan kemarin dari gadis rahasia gadis itu kayak tim gagal jauh lebih banyak daripada tim move on cepet. Dan kalian berdua tuh kayaknya move on-nya cepet gitu. Kayak grateful on gitu. Gak terlalu terikat sama masa lalu. Nah, pesan apa? Kamu move on-nya cepet apa lama? Apa? Kamu Kalau move on-nya kakak cepet atau Oh, aku ada yang cepet, ada yang lama. Tergantung orangnya ya, rasanya gimana gitu. Betul. Lebih disakiti, lebih gagal move on gitu. Kalau misalnya kita yang nyakitin, kadang kita move on-nya cepet gitu. Tapi kalau kita yang disakitin, move on-nya lama biasanya. Bener gak sih itu? Bener. Karena Enggak, aku aku malah diselingkuhin aja. aku yang mutusin lama, ya benar. kenapa Aku kalau diselingkuhin cepet move on. Kamu diselingkuhin cepet move on? Oh. Sorry. Malah makin cepet move on karena udah jijik banget. Aku nggak suka nggak dihargain soalnya. Iya, karena kamu berharap. Paling
Kita semua berharga. Iya, tapi gak tau kenapa kok kalau tambah disakitin susah sih. Karena mungkin kayak Make sense. make sense ya, kita tuh banyak Make ego. sense. Karena kita bisa sih diperlakukan seperti itu gitu, malah tambah gagal move on kan. Padahal sebenarnya kita udah gak suka lagi gitu sama orangnya gitu, tapi lebih kayak kesel aja, lebih banyak emosi yang di dalam situ gitu, sehingga gagal move on. Bener gak tuh? Betul. Iya, nah pesan apa sih dari Kak Stefan sama Kak Jody ya? Nah, jangan sampai aku yang terlalu over curhat gitu. Aku pengen denger curhatan Kak Jody dan Kak Stefan. Pesan apa untuk para gadis-gadis atau para laki-laki gitu yang sekarang tuh lagi gagal move on dan justru pengen balikan lagi sama mantannya? Apa ya? Buat kalian pengen yang belum bisa move on dan masih memang pengen mengulang buku 2 kali yang sudah direvisi, maksudnya balikan ke mantan, it's okay, don't be afraid, jangan takut, karena kalau itu memang jodoh kalian, maupun itu rintangan, halangan, apapun itu yang memisahkan kalian, walaupun mungkin kalian saat ini berpisah udah berapa tahun gak ketemu, tapi kalau itu memang jodoh kalian, dia akan kembali berlabuh ke sisimu. Kembali berlabuh di sisimu itu quote of the night dari Kak Stefan ya, dan juga lirik favorit Kak Stefan ya Kak. Karena why not aja ya, coba aja lagi, kalau misalnya memang gak jodoh lagi ya memang gak jodoh gitu kan, tapi kalau misalnya masih ada rasa lagi, why not gitu ya Kak ya. Ini kayak kata si Clarice Hooks nih, kalau emang jodoh nggak bakal kemana. Betul, jodoh gak akan Ya, kemana-mana. Nggak bakal kemana, percaya sama. Tadi ada yang Jodoh tuh komen, nggak akan kemana. lah mantan gue ada di sini, lah gue kembali berlabuh ke sisimu. Apa ada di sini, ada yang bilang gitu? Ada mantannya di sini ternyata. Tapi ada yang bilang juga nih, di sini bisa cari jodoh nggak sih? Silakan, boleh di komen. Boleh. Oh, ya. Boleh kenalan di sini. Ya, Jadi ada yang Move on. ada yang cari jodoh di kolom komentar hari ini. Rame. Iya. Nah, kalau Kak Jody tadi belum jawab Kak, pesan apa untuk tim gagal move on? Karena aku kontra dengan CLBK. Jadi Tips move on. iya ngerti. Tips move on harus dapat yang baru sih, menurut aku. Karena juga percaya aja Tuhan tuh nggak pernah kasih yang nggak lebih baik. Tuhan pasti kasih yang lebih baik dari sebelumnya. Entah itu nilainya cuma nambah 1. Misalnya dia kemarin nilainya 6, terus yang next 7. Itu nggak apa-apa gitu loh. Lagian kita tuh timbang aja. Kalau aku tuh orangnya nimbang banget. Jadi kompatibel nggak nih sama aku. Misalnya dihitung nih ada berapa list. Kalau emang udah nggak kompatibel lagi ya emang udah nggak bisa dilanjutin. Jadi nimbang baiknya seberapa, buruknya seberapa. Bukan dia kebaikannya atau apa ya, tapi maksudnya kita nih cocok nggak sih sebenarnya, kok bisa sampai putus tuh kenapa? Pasti ada problem di situ. Dan pasti sini sudah luka. Dan kalau kita terus bersama orang yang bikin kita luka atau yang kita melukai orang itu nggak baik juga. Susah sih kalau aku, karena aku nggak tahu nanti nextnya aku bakal balikan atau nggak tahu apa-apa ya. Tapi sebisa mungkin sih sekarang aku emang selalu mencoba, saya yang baru. Mau aku jomblo nih 5 tahun, amit-amit misalnya ya, saya aku jomblo nih 5 tahun, terus tiba-tiba ketemu orang baru lagi gitu kan. Aku jomblo 5 tahun ketemu sama orang yang baru lagi, ya nggak apa-apa walaupun aku nunggu 5 tahun gitu, daripada aku harus sekarang buru-buru balikan sama mantan aku terus nanti kejadian lagi yang sama. Udah banyak Kak, soalnya aku itu belajar dari teman-teman aku yang udah married, tapi dengan mereka itu memaafkan cowoknya ini sudah selingkuh, putus, terus dimaafin, terus mereka married, terus terulang lagi, kayak gitu, kayak banyak banget. Jadi aku takut sebenarnya. Aku lebih baik sama orang lagi, nggak apa-apa mulai dari awal lagi, nggak usah mikir, oh ya gue udah lama sama dia, gimana ya kalau habit gue kan kebiasaan sama dia nih, habit gue sama dia terus tiap hari dan segala macam. Gue kayak nggak mau kayak gitu loh. Gue mending coba lagi yang baru, perkenalan lagi. Toh juga kalau kita emang niatnya baik, pasti jalannya juga lancar gitu loh. Pasti dibukakan jalannya yang baik, ditemuin orang yang baik juga. Makanya memperbaiki diri dulu aja. Cinta diri sendiri, udah.
Self love itu kunci. Kita harus tahu value kita di mana dan kita berharga semuanya. Kalau lo udah disakitin, mending lo nggak usah deh. Iya. Jadi kalau dari Kak Jody tuh know your value ya. Kayak kita harus tahu kita berharga. Jadi kalau misalnya kamu ada di dalam hubungan yang memang sudah toxic, dia selingkuhin apa segala macam, lebih baik diputusin gitu ya Kak ya. Putus paling susah Kak. Putus tuh tersusah di dunia menurutku. Pacaran gampang, putus tuh susah banget. Ngerti nggak sih? Iya, tapi cari yang kita sih Kak. Cari yang apa? Tapi cari yang baru. Tadi ada yang bilang, tapi ngedapetin yang baru susah gitu. Jadi mungkin makanya orang lebih suka CLBK gitu, karena udah kenal, udah ini, nggak usah nanya lagi what's your favorite color gitu nggak sih? Iya sih. Tapi aku malah suka sesuatu tuh kayak nggak bikin bosan hidup, ngerti nggak? Kayak ada aja topiknya yang baru. Terus kita lebih malah pasangan yang sebelumnya ini buat pembelajaran aja bagi kita. Kalau misalnya pacaran sama yang baru lagi, kita bisa coba. Soalnya kalau yang kemarin kita jalanin juga, tapi kitanya sudah berubah sesuai apa yang dia mau, tetap aja nggak dihargain, tetap aja kayak dia inget-inget, nggak ini paling berubahnya cuma bentar nih, pasti lo balik lagi kayak dulu gitu. Tapi kalau kita coba terapkan perubahan kita di orang baru, itu jauh lebih dihargai gitu loh. Jadi perjalanannya makin enak kalau aku. Iya. Soalnya kadang kalau kita sudah berubah jadi lebih baik untuk pasangan kita ini, tetap aja yang diinget-inget yang pahitnya nggak bakal bisa lupa gitu. Iya. Lukaku tuh lukanya susah sembuh. Iya. Malah jadi toksik gitu ya, teringat-ingat masa lalu terus gitu. Iya. Oke, udah ada tuh guys, 2 pesan dari Kak Jody sama Kak Stefan ya, untuk bagi kalian yang move on. Ini ada yang pro, ada yang kontra. Udah nggak udah nggak nyangka udah 45 menit nih Kak. Kita harus close live-nya, tapi seru banget malam ini kita saling curhat. Thank you juga udah open juga tentang cerita-cerita dan opini-opini Kak Jody sama Kak Stefan. Tadi Kak Stefan juga udah sempet nyanyi sedikit. Semoga kita bisa nonton Kak Stefan sama Kak Jody ya live ya. Jangan lupa undang Rahasia Gadis, cause our girls pasti mau datang. Thank you ya Kak. Thank you. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi ciwi-ciwi ya. Iya, lain kali. Thank you Stefan udah menghargai kita. Ngobrol-ngobrol. Ya. Saya dari tadi aja lah. Ya, kalau kita juga pengen dari perspektif laki-laki, kita kan nggak rahasia gadis, itu harus ada rahasia laki-laki juga gitu ceritanya. Oke,